wabarakatuh. Ya. Bagi saudari-saudari Waisir Yamri baru datang di sini ya Pak Poli. Ya. Kenalkan saya Pak Faisal Rahmat, ya Dokter Faisal Rahmat SPCMA. Ya, ingin mengenalkan ya tentang patologi pengangguran dan kemiskinan. Jadi berdasarkan data Indobarometer ya, yang saya peroleh, ya angka kemiskinan dan pengangguran itu dari masa sebelum COVID dan setelah COVID. Ya, jadi masa sebelum COVID itu 5 tahun terakhir dan masa setelah COVID itu 5 tahun terakhir. Ya. Jadi sebelum COVID ya itu ya angka penganggurannya itu masih berkisar ya 3,5%. 3,5%. Sedangkan pasca COVID itu meningkat drastis, itu sekitar 95,9%. Artinya dengan kata lain 96% ini meningkat drastis. Ya. Hal ini disebabkan ya oleh ya yang pertama adalah kenaikan jumlah penduduk. Artinya antara kuantitas penduduk dengan daya tampung ya dengan daya tampung pekerjaan ataupun tempat bekerja itu tidak terakomodir dengan baik. Kedua, pendidikan yang kurang memadai sehingga tidak dapat diterjunkan langsung ke lapangan pekerjaan. Oke, yang ketiga itu kualitas sumber daya manusianya rendah. Ya. Artinya antara kualitas lulusan dengan daya tampung pekerjaan itu tidak sebanding, tidak seirama. Adanya kemajuan teknologi. Artinya gini, dengan adanya kemajuan teknologi ya dan ya tuntutan ya sejumlah perusahaan atau stakeholder itu makin meningkat. Nah, artinya di sini dengan adanya kemajuan teknologi maka otomatis apa? Peran dari tenaga manusia itu akan berkurang. Karena apa? Perusahaan pasti akan mendayagunakan ya teknologi untuk menggantikan peran tenaga manusia. Nah, sehingga yang terjadi apa? PHK ya bagi tenaga manusia. Akhirnya apa? Tenaga manusia digantikan oleh tenaga robot. Nah, ini kenapa? Karena manusia sendiri tidak mengupgrade skillnya sehingga dia digantikan oleh robot. Nah, terakhir adalah pertumbuhan ekonomi. Ya, ini penyebab terakhir ya. Pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. Hal ini tidak adanya modal investasi asing yang masuk ke Indonesia. Kemudian, nah apa sih yang dimaksud dengan pengangguran dan kemiskinan? Nah, pengangguran ya istilahnya bagi orang yang tidak bekerja sama sekali, ya, tidak mempunyai pekerjaan, atau orang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan layak. Seperti apa? Tenaga honor di suatu instansi pemerintahan ataupun institusi swasta. Tenaga honor. Yang berikutnya adalah serabutan, pekerjaan serabutan. Ya, misalkan orang yang bekerja di restoran, jadi pelayan toko. Ya, kemudian orang jadi kuli bangunan. Orang jadi tenaga upah angkut di pasar. Pengangguran biasanya disebabkan oleh ya jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Oke, kemiskinan, kondisi sebuah masyarakat yang tidak memenuhi kebutuhan dasar ya, dan memiliki penghasilan yang tidak memadai dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, ya, adapun terapi patologis yang bisa ya meminimalisir angka pengangguran dan kemiskinan. Yang pertama adalah terapi analisis transaksional. Nah, orang yang mengajak kita ke arah kebaikan, nah itu kita sudah mendapatkan
ya dampak dari psikoterapi Islam. Kemudian strategi penanganannya bagaimana, Pak? Ya, yang pertama adalah memberikan modal berwirausaha bagi korban PHK. Yang kedua adalah memberikan edukasi pelatihan dan akan keterampilan penguasaan alat teknologi. Nah, bentuk pelatihan ini kita kemas dalam bentuk workshop. Berikutnya adalah menumbuhkan kepercayaan diri sejumlah masyarakat dari tekanan hidup melalui kegiatan sosial. Oke, sampai di sini teman-teman. Ada pertanyaan? Kalaupun tidak ada, ya kita lanjut ke diskusi ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada ya video nanti yang Bapak share ya. Nanti ketika Anda menyimak video itu, nanti tugas Anda adalah menganalisa dampak pengangguran bagi kehidupan individu atas jumlah masyarakat.